Ajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya akan dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak Allah, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan ini dan mau memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam untuk kita semua. Salam. Kita sapa kiri kanan, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Ingat Bapak Mama, pekerjaan Yesus dalam menyelamatkan dunia tuntas 3,5 tahun. Selesai. Karena itu di tahun anugerah ini Yesus tidak butuh pembela. Kasih tahu kiri kanan, Tuhan tidak butuh pembela. Tuhan tidak butuh pembela. Karena Yesus tidak perlu dibela. Amin. Amin. Namun dia hanya butuh satu, saksi. Dan Yesus mempersiapkan mereka melalui bacaan ini. Kasih tahu kiri kanan, jadi saksi. Jadi saksi. Halo. Hai. Pilih mana? Mau bersaksi atau mau jadi saksi? Yang bersaksi coba angkat tangan. Yang mau jadi saksi coba angkat tangan. Makanya banyak masalah di gereja ini karena tidak mau jadi saksi. Kalau bersaksi Bapak Mama, itu orang yang bersaksi belum tentu jadi saksi. Karena apa? Dia bisa omong, tapi dia tidak bisa menghidupi. Dia sama dengan burung beo. Tahu burung beo? Oh, kalau omong apa saja itu burung dia ikut, tapi dia tidak bisa lakukan. Jadi kalau ada koster yang hanya bisa omong tapi tidak bisa lakukan, itu sama dengan burung beo. Oh, jawab sendiri dengan saya. Tapi hari ini saya lihat tidak ada. Buktinya tadi, apa yang disepakati Bapak Mama berani datang, dan untuk sejarah gereja Kristen Suma hari ini terjadi buat hamba-hamba Tuhan yang namanya
Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dan terima kasih bagi jemaat Kadobepa yang meramu ini dengan baik. Saya sendiri tadi antara ketawa dan haru. Karena saya anak pendeta dari desa. Belum pernah seusia hidup saya ada konven koster. Hari ini kelahiran koster bagi gereja Kristen Sumba. Amin. Karena itu saya kasih istilah koster hari ini. Saya sendiri bilangnya, kau selalu terbaik. Kesal. Asik. Koster artinya, Kau selalu terbaik. Sekali lagi koster artinya, Kau selalu terbaik. dan bukti tadi diterima dengan penuh hormat. Yang ada di muka siapa? Pimpinan sinode menerima. Dan di balik itu ada Tuhan Yesus, pemilik gereja dan pelayan ini. Yang engkau layani dia apa adanya, bukan karena ada apa-apanya. Karena saya tahu gaji koster tidak seberapa. Tapi kalau sampai masa tua masih setia, Tuhan akan perhitungkan. Amin. Karena itu Tuhan Yesus bilang, setelah dia mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dari sifat-sifat dasar mereka, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, waspadalah. Waspadalah. Tahu arti waspadalah? Hati-hati. Bikin apa saja hati. Ketika bicara hati. Hati-hatilah memilih, amin. Hati-hati memegang yang bukan milik, amin. Karena itu yang Yesus maksud, dia bilang berhati-hatilah. Dia tidak stop di situ, dia lengkapi lagi. Berhati-hatilah terhadap kemunafikan. Coba lihat ini mukanya. Ini muka yang tulus atau muka yang munafik? Halo. Muka tulus ini toh? Tahu arti munafik? Orang munafik itu sulit setia. Sulit. Karena apa? Karena yang Yesus maksudkan lebih dalam lagi Bapak. Karena orang munafik itu di muka omong lain, di belakang buat Lain. di muka manis sekali, di belakang pahit sekali. Itu munafik. Lalu Tuhan tidak stop di situ. Munafik dia lengkap lagi. Kemunafikan orang Farisi. Orang Farisi itu Bapak, dia tahu firman. Dan dia belajar khusus 10 hukum. Tapi dia tidak lakukan. Halo Bapak Koster, Mama Koster. Kita tidak toh? Yesus bilang hati-hati muas manusia model begini. Karena sudah tahu dia bikin diri tidak tahu. Dan yang lebih parah lagi, sudah tidak tahu apa-apa bikin diri tahu apa-apa semua. Aduh. Di sini tidak ada toh? Tidak ada. Karena tidak ada satupun yang mengaku. Tapi yang saya mau bilang hari ini Bapak Koster, Mama Koster, apapun latar belakangmu, saya hanya bilang, jadilah dirimu sendiri di hadapan Tuhan dan gereja Tuhan. Amin. Kalau kemampuan kita sapu bye-bye sah. Kalau siapkan siap bye-bye sah. Jangan campur urusan majelis jemaat. Amin. Amin. Majelis omong apa? Hormat. Karena mereka adalah yang ditentukan Tuhan ada untuk mengatur semua hal. Jangan lagi Koster kasih apa lagi sama majelis. Amin. Amin. Saya lihat ini muka baik semua ya. Karena itu saya mau tanya Koster hari ini, yang sudah lama jadi Koster, pukul bel 1 itu berapa kali? 3 kali. Oh, yang angkat tangan 39. Ini yang benar. Bel pertama itu menurut tradisi gereja, bel pertama 39 kali itu melambangkan kitab perjanjian lama.
Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Masyarakat ingat ini. Karena sama Bapak pendeta tua jadi tahu juga itu. Bel 2 berapa kali? Oh, itu melambangkan kita perjanjian baru. Dan bel ketiga artinya apa? Wow, dahsyat Koster GKS. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Berarti selama ini dapat palu awak ya Allah. Artinya apa? Bunyi bel, Bapak Mama ditunjuk Tuhan dalam keserangan untuk mengingatkan seluruh warga gereja bahwa bel pertama datang untuk mendengarkan firman Allah dalam perjanjian lama. Bel kedua untuk datang menggenapi apa yang menjadi nubuatan Tuhan dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru. Dan bel 3, ibadah pemberitaan firman akan segera dimeterai dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini teologi Koster yang luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Karena itu pulang yang pukul angga-angga stop sudah mulai. Bel 1 39 mau badai taruh, itu maknanya. Bel 2 27 jangan sama lagi bel 1. Bel 3 cukup 3 kali. Amin. Kita lanjut. Karena itu Tuhan Yesus bilang waspadalah. Waspadalah artinya Bapak Mama, bahaya ragi kemunafikan. Bahan dasar pembuat roti ragi. Jadi adonan kecil anak begini kena ragi, dia besar. Halo. Koster pengaman di gereja. Karena itu hati-hati gereja, tidak boleh ada ragi yang lain. Amin. Karena itu Tuhan minta kita inti dasar kemunafikan kadang Bapak Mama tanpa kita sadari. Kita kadang juga sebagai hamba-hamba Tuhan kita berpura-pura karena mungkin faktor lingkungan. Amin. Kadang kita tahu itu yang terjadi di gereja, tapi Koster tidak berani terbuka. Karena apa? Saya omong jujur, kalau tak salah dan ketua saya yang dicopot, betul? Tuhan Allah kasih ingat ini, hati-hati. Karena itu Tuhan Yesus ajar, jangan takut pada manusia yang dapat membunuh tubuhmu, lalu dia tidak bisa buat apa-apa. Takutlah kepada Tuhan Yesus, pemilik pelayanan, yang dapat membunuh tubuh dan lempar kau ke neraka. Katakan amin. Amin. Jadi karena itu benar di atas benar, tidak di atas tidak. Halo. Karena itu ingat, Tuhan juga mengingatkan kita semua itu Bapak Mama, kepura-puraan itu akan ada waktunya. Suatu waktu akan dinyatakan. Jelas ayat 2 bilang apa? Pada ayat 2 mengatakan bahwa kita baca sama-sama, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Saya berpikir ayat ini dulu itu sudah ada ini tiang Telkomsel kok, ternyata belum ayat ini waktu ditulis. Dan karena itu Bapak Mama, hari ini digenapi. Tidak ada yang bisa tersembunyi lagi hari ini. Amin. Karena hidup di zaman ini betul-betul kita dapat tangkap berita apa saja, bahkan kehidupan pribadi orang. Isi kamarnya, isi dapurnya, isi perutnya, betul? Semua kita bisa tahu. Dan bahkan itu Alkitab berkata, dari atap rumah akan disampaikan. Halo? Semua terjadi. Dan untuk itu, apa yang dikatakan Alkitab hari ini, ayat 4 bilang, aku berkata kepadamu sahabatku, jangan takut. Nah, ini rumus yang kedua. Tadi bilang waspada. Kalau mau setia ikut Tuhan waspada. Yang
Yang kedua, kalau mau setia ikut Tuhan jangan takut. Halo? Kita takut setan atau setan takut kita? Atau kita dan setan saling bakas takut? Halo? Poster, setan takut kita atau kita takut setan? Sejatinya setan takut kita, tapi kenyataannya kita takut setan. Amin. Bahkan sudah ada yang jadi poster puluhan tahun, tapi dia dari setan saling makasih takut. Tahu itu? Itu yang masih suka pegang obat nona. Dia bilang sama saya, Pak Pendeta, jodoh jauh, dukun bertindak. Tapi sampai hari ini dia tidak ada jodoh. Kamu malah ini kada pawesi setan kada ngade po. Halo. Karena itu Tuhan bilang jangan. Kenapa? Karena hari-hari ini mungkin kita akan mengalami masa-masa yang berat sebagai koster. Kita akan menghadapi cemoohan orang, ejekan, celaan, hinaan karena engkau koster yang hidup apa adanya. Bahkan mungkin sampai jiwamu terancam. Tapi percayalah, dia hanya bisa bunuh tubuh. Amin? Amin. Tapi tidak bisa menguasai, membunuh jiwamu. Karena itu Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya supaya kita setia ikut Tuhan Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kasih tahu kiri kanan, kau selalu terbaik. Itu koster. Ini artinya kita tidak boleh takut apapun. Hanya Tuhan yang ditakuti dalam gereja. Amin. Amin. Dan takut dalam gereja Bapak Ma, salah satu standarnya, takutlah kepada hamba Tuhan yang menyatakan kebenaran. Jangan sebelum hanya takut Tuhan lalu ketemu pendeta mengkopar tidak tengok dia lagi. Oh, saya tidak bertanggung jawab. Bahkan tidak perlu takut dalam hidup ini apa yang kita hadapi. Jalani hidup ini dengan tantangan, rintangan, hambatan, pencobaan, bahkan tidak dapat gaji sekalipun. Amin. Macam suara kecil. Halo. Saya mau bilang hari ini sama poster, kalau kerja dengan setia, kejar sumber berkat, maka berkat akan mengejarmu. Amin. Engkau akan cepat capek dan frustrasi jadi koster kalau mau cari berkat di gereja. Akan susah. Tapi kalau kau cari sumber berkat, hidup ini yang saya punya, biar saya yang punya keterampilan sapu, saya sapu dengan tulus untuk kemuliaan nama Tuhan. Suatu waktu Tuhan akan kejar engkau dengan berkat. Dan sudah banyak anak koster di GKS telah menjadi anak-anak Tuhan yang hebat di Pulau Sumba ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Karena itu jangan. Amin. Amin. Itulah sebabnya pada ayat 6 dia bilang begini. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya akan dilupakan Allah. Halo. Burung pipit ini paling kecil. Hidupnya di ladang, dia hanya makan serbuk Bapak Mama. Tidak bisa dipelihara, tidak bisa dikasih makan. Apapun juga kecuali serbuk. Dan paling lama dia hidup. Ini burung pipit di Israel ini. 2 hari setelah itu mati. Burung pipit. Saking tidak berharganya dikatakan Bapak Mama, 5 ekor pun itu tidak berharga, dikatakan 2 duit. Bahasa asli Yunaninya, ini dari 2 duit ini sama dengan 1 koin yang paling rendah, paling tidak berharga di zaman Romawi. Kalau kita di Indonesia ini kira-kira hampir sama dengan 100 rupiah. Halo? Siapa yang mau dikasih 100 rupiah? Coba ke tangan.
anak-anak kita saya sudah tidak mau kita lagi. Betul? Apalagi sekarang pakai uang 2.000, 5.000. Satu koin bukan hanya seekor, tapi 5 ekor. Bayangkan Bapak Mama, tidak berharganya burung itu. Saking tidak berharganya, tapi meskipun tidak berharga di mata manusia, ayat ini menjamin di hadapan manusia dia tidak ada nilai, tapi di hadapan Tuhan sangat bernilai. Apalagi koster yang adalah gambar dan rupa Allah. Amin. Amin. Kalau burung saja Tuhan pelihara, kau selalu terbaik. Tuhan pasti pelihara. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Mama, ayat ini lebih jelas, dia katakan lagi bilang begini. Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan perbandingan berikut lagi Bapak Mama, ayat 7. Rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Halo? Hai. Kita semua punya rambut ke tidak? Pernah kita hitung kita punya rambut? Tidak. Jangan hitung rambut kepala, yang rontok saja siapa yang setia hitung? Tidak ada? Tidak. Tapi bagi Tuhan semuanya terhitung. Semuanya diperhatikan, semuanya dia peduli. Begitu dia memperhatikan kehidupan umatnya. Karena itu saudara-saudaraku yang koster, apalagi yang di jemaat pedesaan yang keuangannya terbatas, saya mau titip salam ini, jangan takut. Kamu lebih berharga daripada burung pipit. Katakan kiri kanan, kau berharga. Kau selalu terbaik. Wow. Rambut saja Tuhan hitung. Karena itu ada orang bilang begini, Pak Pendeta, kalau botak depan, oh itu karena dia pintar, saya bilang. Kalau botak belakang, itu karena dia berpikir. Lalu kalau botak seluruhnya, kau pikir kau pintar. Kenapa kita begitu berharga, Bapak? Ada yang tahu? Nanti baca Mazmur 139. Ciptaan Tuhan yang paling berharga, paling istimewa, paling hebat, siapa? Satu-satunya makhluk Tuhan yang berani berbuat secara negatif. Siapa? Halo? Jangan positif dulu, yang negatif. Yang berani berontak kepada pencipta, siapa? Manusia. Makanya tadi diawali binatang dan hewan lain tidak pernah berani memberontak. Dari ciptaan sampai hari ini, kambing tetap kambing, ayam tetap ayam. Kenapa Bapak? Karena kalau manusia itu bisa berubah, saya belum pernah lihat kuda bencong. Amin. Tapi manusia bisa berubah kan tidak? Oh. Karena manusia itu selalu ingin merubah kodrat, ingin berontak dengan sang pencipta. Domba itu paling taat. Lahir di Amerika, lahir di Israel yang sementara perang sekarang, lahir di Palestina, lahir di Jakarta, dan lahir di Laipuri. Bahasa mereka sama, meh, tidak berubah. Coba kau cek manusia, berubah. Kasih tahu kiri kanan, kau jangan berubah. Koster tetap koster. Amin. Kenapa Bapak Ma? Saya hari-hari ini domba itu padahal bulunya bisa dipakai wool. Betul? Belum pernah ada rambut manusia dipakai jas. Benar. Tapi sudah ada jas wool. Itu dari mana? Domba. Dari domba. Tapi anehnya manusia
baru pakai jas wall 1 tahun 1 kali, jalan sudah berubah. Betul? Gaya juga berbeda. Di sini tidak ada, amin? Karena tidak ada satu yang mengaku. Semua sudah berbeda, bahkan lupa penciptanya Bapak Mama. Bahkan kalau dia kerja, dia mulai hitung-hitungan dengan Tuhannya. Betul? Kalau standar gaji setuju, saya mau jadi koster. Kalau tidak, cari lain saja Bapak Pendeta. Betul? Tapi saya sudah dengar di GKS tidak ada begitu. Maksud di gereja lain itu, di GKS tidak ada. Padahal Bapak Mama, coba lihat. Baru 1 tahun sekali pakai wall, dia pun jalan sudah berubah. Domba ini tiap saat pakai wall. Tiap saat. Dia mandi, dia pergi makan di rumput, bawa wall. Tidur juga dia pakai wall. Tapi dia tidak pernah sombong. Amin. Karena itu manusia bisa berubah. Tapi dalam pandangan Tuhan, kau boleh berubah-ubah, tapi Tuhanmu tidak berubah. Itulah sebabnya dalam Mazmur 139 ayat 4, Mazmur Daud mengatakan, kejadianku dahsyat dan ajaib. Karena itu saya meminta sama koster hari ini dalam melayani Tuhan, jangan cari keajaiban di gunung, amin. Jangan cari keajaiban dalam diri orang lain. Keajaibanmu ada dalam dirimu ketika engkau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Alkitab memberi catatan, air putih pun tidak akan kehilangan upahnya di hadapan Tuhan. Apalagi persembahan anak manusia yang adalah gambar dan rupa Allah. Amin. Karena itu bagi saudara-saudara saya, dalam konven koster hari ini yang akan berlangsung 3 hari, jadilah pemenang dalam pelayanan. Karena untuk itulah Kristus memanggil kita. Karena itu Tuhan sekali lagi bilang, jangan takut. Kedua, terakhir, kenapa Tuhan bilang jangan takut beritakan Injil? Ingat bapak-bapak koster, pekerjaan Tuhan Yesus tidak tanya berapa gereja yang berdiri, tapi berapa jiwa yang diselamatkan melalui pelayanan dan pemberitaan. Berapa harga 1 jiwa? Ada yang tahu? Siapa di sini yang sudah koster lama dan sudah menyelamatkan beberapa jiwa? Coba angkat tangan. Angkat tangan. Wah, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 1 jiwa Bapak Mama. Coba lihat waktu Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan di Gerasa. 1 kerasukan roh jahat itu yang rasuk dia 6.000. Karena waktu Tuhan tanya siapa kau bernama Legion. Legion itu adalah salah satu militer Romawi, 6.000 orang. Karena itu dia dirasuk oleh 6.000 jahat. Tapi Tuhan bereskan dia 1 orang dengan dia korbankan 2.000 ekor babi. Amin. 2.000 ekor babi, rata-rata 1 babi tenak 5 juta sekarang. Berapa sudah Tuhan harus korbankan demi menyelamatkan 1 jiwa? Berapa Bapak? Puluhan miliar hanya untuk selamatkan 1 orang. Makanya ada saya punya kawan yang orang Muslim, dia bilang begini, saya akui orang Kristen tidak takut setan. Kenapa? Betul Bapak Pendeta orang tidak takut setan? Iya. Tuhan, dalam Tuhan Yesus setan bongkar lari. Ada 1 lagi yang biasa kami lakukan. Kalau babi saja tempat nenek moyangnya setan masuk kami makan, dia lagi kami makan. Amin. Sebentar kita makan daging kan tidak? Kita akan berpesta bahwa setan sudah dihancurkan. Amin. Karena itu jadi koster, jangan hadirkan setan dalam gereja. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kalau saja babi kita makan, mau setan lagi makan. Karena Tuhan Yesus. Amin. Dan siapakah orang gila itu? Saya mau kasih tahu hari ini.
Koster, kawan pelayan, kemungkinan besar itu suamimu atau itu istri. Kadang kalau kita terlalu lama di gereja, kalau dapat pasangan yang tidak mengerti, dia bilang begini, kenapa tidak bawa bantal, sudah saya kalian tidur di gereja, saya berpulang. Saya sendiri saja pendeta, kadang juga kena begitu. Tapi saya berpikir positif saja dengan sapu istri. Kenapa? Jadi pelayan itu harus selalu pikiran positif. Saya bilang begini, saya lihat dia bilang, aduh Tuhan ini keras juga ini mai tua ini. Tapi saya lihat, daripada dia bilang, Bapak mau pergi pelayanan, kalau Bapak sibuk tambah lagi 3 hari ya. Oh itu yang saya khawatir. Artinya lebih baik jangan kau ada di rumah, betul? Tapi kalau dia bilang, kalau sekiranya sibuk lagi kau pulang sudah, jangan kau tinggal terus di luar. Saya bahagia karena apa? Mereka selalu merindukan saya kembali ke rumah. Amin. Itu yang namanya berpikiran positif, supaya pekerjaan kita tidak ada halangan, rintangan. Jadi koster harus pikiran positif. Lihat pendeta dengan majelisnya ada di ruang bendahara, jangan koster bilang, apa dananya? Tahu sudah toh, ketua mau bendahara. Padahal kau tidak tahu apa orang bu. Banyak koster juga hari ini kalau lihat pendeta dan bendahara kalau sudah ketemu, tahu suto. Amin. Karena itu kalau jadi koster, jangan suka berpikiran negatif. Ada apa mereka di dalam bendahara dan koster, bendahara dan pendeta lagi merencanakan program kerja gereja ke depan. Amin. Demi naiknya gaji koster. Itu baru namanya pikiran yang positif. Dan ingat koster, pekabaran Injil dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, baru sampai ke ujung-ujung bumi. Halo. Banyak koster ketika ditunjuk jadi koster, dia start dari ujung dunia. Pulang di rumah, orang semua sudah bubar. Istri tempat lain, anak tempat lain. Lalu pendeta datang berkunjung, dia bilang, Bapak, ini sudah saya salib ikut Tuhan. Kalau saya yang bimbing dia, saya bilang, itu bukan salib, itu kayu palang yang kau pikul sendiri. Tuhan suruh dari habis itu baru Yudea, Samaria, baru sampai ke ujung-ujung bumi. Banyak juga yang tidak terlalu sibuk lagi di gereja, tapi dia menghabiskan waktunya tinggal di gereja. Amin. Karena itu melalui firman Tuhan, ingat, kerjakan bagianmu dengan tulus dan biarkan Tuhan mengerjakan apa yang menjadi bahagiannya. Amin. Supaya kita kerja tulus, tidak sakit kepala. Kadang kita hamba Tuhan, kenapa banyak sakit kepala? Karena apa? Kau pikir semua itu pekerjaan, padahal ada Tuhan punya bagiannya Tuhan juga kau ikut ambil. Koster tidak boleh begitu Dan ingat, Tuhan tidak pernah pakai orang-orang hebat, tapi dia pakai orang-orang yang punya latar belakang buruk. Ingat baik ini koster. Jadi jangan pernah bilang, saya tidak bisa Pak Pendeta. Jangan. Abraham itu suami yang tidak setia. 20 tahun bersama-sama, karena sudah tua dan hampir tidak mendapat lagi janji Tuhan, dia umur hampir 100 tahun. Dia tidak ada anak. Lalu suatu waktu duduk di luar, mama yang mulai goda dia, Bapak, saya lihat Bapak ini mau punya anak, tapi saya tidak bisa lah. Karena itu kalau Bapak mau itu kita pembantu itu, gagah Bapak, coba Bapak apa? Namanya kita laki-laki suka juga barang bagus. Dia jangan bilang begini, Neo kalau mama mau na Bapak mana-mana sah. Halo, ada koster yang begitu? Oh tidak ada oh baik, itu bagus. Karena ada kasus koster lebih dari satu istri. Abraham itu suami tidak setia, tapi Tuhan pakai. Yakub penipu, tapi pada akhirnya Tuhan pakai jadi pejuang dan Israel. Amin. Ruth itu TKW yang bekerja di perkebunan milik Boas, tapi dari perkawinannya dengan Boas lahir bapaknya Daud. Tuhan pakai. Esther, seorang peserta lomba ratu kecantikan, tapi Tuhan pakai dia. Halo mama koster.
Mama Koster kalau melayani di gereja, tolong juga jadi ratu kecantikan buat Tuhan. Jangan pakai baju yang kena bom. Baru kalau sudah begitu, kami Koster memang Bapak jangan. Berusahalah untuk tampil gagah. Tadi saya lihat semua mama gagah dengan sarung sumbanya. Dahsyat itu. Amin. Jangan karena kita Koster yang penting ya, mandi juga tidak, jangan. Beri yang terbaik. Amin. Halo. Kalau pi pesta saja kostel kenapa pi di Tuhan kau tidak rapi juga sedikit? Nanti alasan ina memba yang me Koster Bapak. Kasih kiri kanan, kau selalu terbaik. Kau selalu terbaik. Daud tukang ambil istri orang. Ada Koster yang tukang ambil istri orang? Tidak ada. Tuhan pakai. Salomo istri 700. Gundik 300. Berapa? 1000. Berarti kurang 3 tahun lebih baru dia dapat semua satu-satu. Bayangkan ini. Lalu yang bahayanya di gereja hari ini, informasi Alkitab dijadikan ajaran. Pernah saya gembalakan Koster karena dia mau ambil 02, saya bilang tidak boleh. 1 tambah 1 tetap 1. Pak Pendeta, saya baca di Alkitab. Kalau Salomo saja raja yang berhikmat Tuhan pakai luar biasa. 700 tambah lagi 300, kenapa dia bisa? Saya hanya tambah 1 saja kau sudah dilarang. Itu kacaunya gereja kalau informasi dijadikan ajaran. Halo. Nah iya pun belum habis aku bikin dong. Ingat Bapak Mama, itu informasi. Simon Petrus terlalu sibuk ambil bagian orang lain. Dan Petrus itu model kayak kita ini. Omong dulu baru pikir kemudian. Amin. Kasih tahu kiri kanan, saudaranya Petrus. Omong dulu berpikir kamu. Banyak Koster hari ini omong dulu berpikir akibatnya kemudian. Karena itu saya minta bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Karena itu melalui firman Tuhan, ingat baik-baik, di dalam Tuhan tidak ada pekerjaan yang ada pengalamannya. Tidak ada. Setiap kali aku memberi diri untuk melayani Tuhan selalu baru. Karena itu jangan lupa, Koster punya doa pribadi sebelum melayani Tuhan di rumah gereja. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ada di sini yang tidak berdoa kalau melayani? Siapa Koster kalau berdoa makan tidak mau berdoa? Saya lihat banyak Koster tidak berdoa. Ada satu bapak Papua turun di kota. Setelah dia habis belanja semua di kota, dia singgah di warung makan dan dia makan. Waktu dia pesan makan, ada 6 anak muda di situ makan di warung. Jadi anak muda ini begitu pesan makan, langsung makan. Jadi bapak tua begitu nasi sudah datang, dia diam dan dia berdoa. Lalu anak muda bilang, lihat itu tua itu, mau makan saja berdoa. Kita yang tidak berdoa tetap bayar. Coba kalau dia berdoa sebentar tidak bayar boleh. Tapi dia tetap berdoa. Sudah amin, dia diganggu oleh anak muda. Bilang, tua, kalau di Kopu Kampung ini makan harus berdoa. Dia bilang, semua orang di Kopu Kampung kalau mau makan, semua berdoa baru makan. Hanya satu saja, kalau saya kasih makan dia tidak berdoa. Waktu saya kasih makan sepung babi, dia langsung makan tanpa berdoa. Amin. Jadi kalau ada orang yang makan tanpa berdoa, itu sama dengan? Oh, jawab sendiri. Karena itu kalau ada kerja melayani Tuhan tanpa berdoa, semuanya tidak akan punya dampak apa-apa. Ya. Amin. Nanti tidak undang lagi saya tidak datang lagi. Saya bertahan di Wekabuba. Terakhir Bapak Mama. Terakhir. Karena tiap kali saya khotbah sudah 14 tahun, ada 4 fenomena yang terjadi dalam semua gereja kalau pendeta khotbah. Fenomena yang pertama adalah kalau mengangguk turun dan naiknya sama.
Oh, kalau begini terus dari awal sampai akhir saya gas kadang sampai 3 jam. Tanpa sadar saya khotbah. Tapi fenomena yang kedua yang saya takut dan saya sudah lihat sekarang terjadi. Turunnya pelan-pelan, naik tiba-tiba. Saya sudah lihat di sini, ada yang turun pelan-pelan, naik tiba-tiba. Mungkin jalan perjalanan jauh jadi mengantuk kan. Sedikit lagi saya mau selesai. Terakhir. Jangan menyangkal nama Tuhan. Amin. Kalau mau setia yang terakhir jangan menyangkal. Kenapa? Mau setia jangan coba-coba menyangkal. Kenapa? Karena jarak antara pengakuan dan penyangkalan beda tipis. Beda-beda tipis. Saya coba buka kamus Alkitab, kamus bahasa Indonesia, cari kata menyangkal. Tadi baru saya sadar bahwa menyangkal berarti tidak mengakui. Yang tidak mengakui Tuhan itu sudah titik terang menyangkal. Karena Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau ada koster, tunggu dulu melihat baru percaya. Itu sama dengan engkau menyangkal Tuhan. Amin. Jadi biar pendeta nasihat bilang, Bapak kalau saya tidak lihat, saya tidak percaya. Ketika Anda begitu, maka Anda sudah dikategorikan menyangkal Tuhan. Yang kedua, ingat cobaan iblis buat Yesus waktu puasa dan lapar. Dia bilang, cobalah rubah batu-batu ini jadi roti. Kenapa Yesus tidak merubah batu jadi roti saja? Pertama, tujuan Yesus datang ke dunia bukan untuk bikin mujizat, walaupun dia bisa buat. Sehingga kalau cari Tuhan karena mujizat, kita salah melayani Tuhan. Amin. Jadi kalaupun jadi koster, bahkan penderitaan rumah tangga semakin banyak tantangan, berdoalah kepada Tuhan Yesus seperti ini. Tuhan, salib ini terlalu banyak, saya ikut Tuhan. Tambah lagi Tuhan, ini salib. Tapi satu yang saya minta, beri saya pundak yang kuat, supaya saya pikul salib pelayanan ini. Dan Tuhan dapati saya setia sampai akhir bersama Tuhan Yesus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, Yesus ingin hidup ini berproses. Masa bikin roti saja harus buat mujizat? Karena itu, kalau kita diizinkan Tuhan melewati proses-proses itu, satu yang pasti, proses di dalam Tuhan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Amin. Kalau engkau tidak dapat, anak cucumu akan menikmati berkat-berkat itu. Setuju? Menyangkal berarti juga Bapak, berbantah-bantahan, saling membantah satu sama lain, itu menyangkal. Contohnya, kalau sudah jadi koster, jangan lagi minum peci ya. Tidak Bapak Pendeta, saya hanya minum sedikit, tidak minum banyak Bapak. Gitu. Nah waktu itu Bapak Mama, kita sudah menyangkal Tuhan, betul? Ingat waktu Tuhan Yesus dicobai di atas bumbungan bait Allah, iblis bilang begini, dia pakai ayat Alkitab. Sekarang jatuhkanlah dirimu, sebab tentang engkau ada tertulis, Tuhan akan memerintahkan malaikatnya untuk menatang engkau. Betul? Lalu Yesus juga mulai kutip ayat untuk lawan iblis, sebab ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saya mau tanya sama Bapak Mama, iblis pakai ayat Alkitab, Yesus pakai ayat, mana yang salah? Siapa yang benar? Siapa? Yesus pakai ayat kepada iblis. Untuk apa? Untuk meneguhkan pekerjaan Bapaknya. Tapi iblis pakai ayat Alkitab untuk menggagalkan pekerjaan Yesus Kristus. Ada satu poster, bukan di Waikabubak ya, tapi ini cerita. Dia mabok sepanjang malam sampai tidak bisa lagi.
Lalu dia pulang rumah. Dia jalan, dia lihat gereja Wekabubak tak buka. Karena kami biasa ibadah subuh 4:30, Costa Rosso buka pintu. Dia masuk di dalam gereja, dia pikir dia ke rumah. Dia tidur sudah di bangku panjang. Waktu kami pagi-pagi ke gereja, lihat sama dia, kebetulan dia pun nama Lukas. Lukas, kenapa kau ada di gereja? Dia kaget. Dia langsung bangun, dia bilang, Pak Pendeta, tidak tahukah engkau bahwa aku harus selalu di rumah Bapak? Padahal ini baru sadar dari mabuk. Jadi ternyata selama di gereja dia perhatikan dan dia suka kutip ayat. Begitu pendeta tegur dia, dia langsung pakai ayat itu. Tidak tahukah engkau bahwa aku harus selalu di rumah Bapak? Di sini tidak ada, tidak ada. Puji Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, firman Tuhan datang bagi kita hari ini untuk kita jangan berbantah-bantahan dalam pelayanan. Terakhir, menyangkal itu berarti menolak untuk tidak melakukannya. Jadi kalau sudah dikasih tahu oleh pendeta ini tidak boleh, ini boleh, tidak lakukan, itu sama dengan Anda menyangkal Tuhan. Halo? Bukan dia tidak tahu, dia tahu, tapi dia tidak mau tahu tentang hal itu. Itu menyangkal. Amin. Karena itu melalui firman Tuhan hari ini bagi Koster, saya titip pesan, jadilah hamba Tuhan yang sederhana. Dalam kesederhanaanmu, kuasa Tuhan akan berkuasa penuh dalam hidupmu. Saya tutup khotbah saya dengan satu cerita pengalaman iman dari saya punya nenek yang pintar urut, dan satu kali dia dibawa ke Jakarta, diminta oleh om saya untuk menolong ada keluarga di Jakarta yang sudah 10 tahun menikah tapi belum punya anak. Karena itu dia dikirim ke Jakarta untuk bantu urut. Untuk pertama kali dia naik pesawat sama-sama dengan saya. Waktu dari Tambolaka ke Bali aman. Dari Jakarta, dari Bali waktu berangkat ke Jakarta kami naik malam hari dan lagi turun hujan. Dan waktu di dalam pesawat itu main calling terus di dalam, cuaca buruk, pokoknya sabuk pengaman terus tinggal di perut, kira-kira begitu tuh. Dan semua orang di dalam berteriak, kadang aduh Tuhan tolong, ada yang Allahu Akbar, ada pakai bahasa Sumba dan lain sebagainya. Saya punya nenek ini, dia padahal ini semua sampai saya dia omong dengan saya sendiri tegak, tidak bisa jawab. Tibalah kami di Jakarta dengan selamat. Sambil tunggu di terminal penjemputan, saya cerita sudah, nenek, tadi ini orang panik semua dalam pesawat ini karena cuaca buruk. Oh, baru saya bilang, kenapa nenek tidak tunjukkan respon sedikit, kaget kah, takut kah, kapan? Oh, bahaya itu amat dia. Iya nenek, bahaya tadi itu. Ini orang semua berteriak, kok nenek hanya aro amo, dia bilang gini. Saya pikir ini sama dengan naik truk di Sumba, masuk lubang keluar lubang, berat. Jadi saya pikir biasa saja. Amin. Di situ baru saya tarik satu pemahaman iman, ternyata dalam melayani Tuhan lebih baik kita tidak tahu apa-apa supaya kita kerja tulus. Amin. Sudah tidak tahu apa-apa apalagi so tahu, itu bikin kacau di gereja. Karena itu bertobat lagi. Ketika jadi koster lebih baik bekerja menyenangkan hati Bapa. Tidak usah tahu banyak tentang semua hal. Amin. Supaya kita bahagia sampai Tuhan panggil kita kembali. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdiri, kita naikkan pujian bersama-sama. Ku mau bersyukur.